Waktu sebagai dimensi yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia telah memainkan peran sentral dalam peradaban sejak masa purba hingga era modern. Konsep waktu melibatkan sejumlah perubahan yang berlangsung seiring berjalannya waktu, dan pemahaman akan hal ini telah membentuk landasan mendasar bagi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengembangkan cara untuk mengukur, merekam, dan mengatur waktu sebagai tanggapan terhadap siklus alam, fenomena astronomi, dan kebutuhan sosial. Sejak zaman prasejarah, manusia telah memperoleh kesadaran akan perjalanan waktu melalui observasi alam dan siklus yang teratur. Pengamatan terhadap pergerakan matahari, bulan, dan bintang membantu manusia prasejarah membangun sistem pengukuran waktu primitif yang menjadi fondasi bagi pengetahuan lebih lanjut tentang perjalanannya waktu. Dari sederetan batu matahari hingga penemuan jam pasir kuno, setiap budaya telah memberikan kontribusi unik dalam mengembangkan alat-alat untuk mengukur waktu. Penciptaan dasar bagi peradaban-peradaban awal untuk mengorganisir kehidupan sehari-hari mereka. Sejarah waktu ternyata merupakan kisah yang memikat, dipenuhi dengan inovasi dan penemuan yang merefleksikan daya kreativitas manusia. Dari penggunaan jam air di Mesir kuno hingga mekanisme jam canggih di Eropa abad pertengahan. Evolusi alat pengukur waktu mencerminkan perkembangan masyarakat dan kebutuhan mereka. Selain sebagai alat praktis, waktu juga menjadi aspek integral dalam sistem kepercayaan dan budaya masyarakat, mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi. Kajian atas sejarah waktu tidak hanya memberikan wawasan tentang kemajuan teknologi, tetapi juga menawarkan perspektif unik terhadap bagaimana manusia mempersepsikan, menghargai, dan memanfaatkan waktu sebagai komponen tak terpisahkan dalam perjalanan peradaban mereka. Lalu bagaimana sejarah penemuan waktu itu sendiri? Mari kita simak jawabannya. Waktu pertama kalinya ditemukan oleh orang-orang Mesir kuno. Orang-orang Mesir kuno dengan kecerdasan dan observasi yang luar biasa terhadap alam, memimpin dalam penciptaan sistem waktu 24 jam per hari. Menggunakan bayangan matahari dan posisi bintang di langit sebagai patokan, mereka mengatasi keterbatasan instrumen seperti jam matahari yang sudah digunakan oleh budaya lain. Meskipun bangsa seperti Tiongkok, Babilonia, Yunani, dan Romawi telah memanfaatkan instrumen serupa, tantangan bagi mereka adalah ketidakpastian alam yang memengaruhi penentuan waktu. Mesir kuno dengan kebijaksanaannya memecahkan masalah ini dengan menentukan jumlah jam berdasarkan penampakan 12 bintang pada malam hari. Dalam pencarian ketepatan waktu, orang Mesir kuno membangunkan pengetahuan astronomi mereka dengan metode unik. Meskipun matahari tidak selalu muncul atau memberikan waktu yang akurat, mereka menetapkan bahwa 1 jam telah berlalu ketika bintang-bintang tertentu muncul pada malam hari. Meski bintang-bintang tak terlihat pada siang hari, kebijakan diputuskan untuk membagi siang menjadi 12 bagian tetap, menjadikan dasar bagi pembagian waktu 24 jam yang kita kenal saat ini. Keputusan orang Romawi kuno untuk menciptakan sistem waktu 24 jam dengan merujuk pada bintang-bintang malam dan membagi siang menjadi 12 bagian tetap menjadi landasan kritis bagi pengukuran waktu yang berkelanjutan. Warisan inovatif mereka dalam astronomi dan pengukuran waktu tidak hanya memengaruhi peradaban Mesir, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam evolusi global sistem waktu yang kita gunakan saat ini. Babilonia. Pembagian waktu 1 jam 60 menit diciptakan oleh bangsa Babilonia. Pengaruh besar bangsa Babilonia terhadap pembagian waktu tak terbantahkan. Mengenalkan sistem seksagesimal yang melibatkan angka 60. Mereka memilih 60 sebagai dasar perhitungan waktu, menciptakan struktur jam 60 menit dan semenit 60 detik yang kita kenal hari ini. Kepraktisan angka 60 menjadi kunci keberhasilan sistem ini karena angka ini merupakan bilangan terkecil yang didapatkan oleh manusia, membantu menghasilkan pecahan waktu yang mudah dihitung. Pilihan bangsa Babilonia untuk menggunakan angka 60 tidak hanya terkait dengan kepraktisan, tetapi juga dengan sifat unik angka tersebut. Dengan rentang angka pertama dari 1 hingga 6, sistem seksagesimal memudahkan konsep pembagian waktu menjadi pecahan yang mudah diingat untuk dihitung. Contohnya pembagian waktu seperti setengah jam menjadi 30 menit, sepertiga jam menjadi 20 menit, dan seperempat jam menjadi 15 menit. Dapat dengan cepat dan efisien untuk dihitung. Angka 60 juga menonjol karena refleksibilitasnya sebagai bilangan yang dapat dibagikan oleh berbagai angka termasuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20,
30, dan 60. Kecanggihan sistem perhitungan waktu Babilonia dengan angka 60 ini bukan hanya merangkul kepraktisan, tetapi juga memberikan fondasi kuat bagi pengukuran waktu yang efisien dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Awal mula penciptaan nama-nama hari. Manusia pernah tak mengenal konsep pemberian nama hari. Dalam awal sejarah manusia, konsep pemberian pada nama-nama hari belum ada. Sebabnya sederhana. Manusia belum menemukan pembagian waktu mingguan. Pada saat itu, satunya pembagian waktu yang dikenal dalam bulan, dan jumlah hari dalam satu bulan terlalu banyak untuk diberikan namanya masing-masing. Namun seiring manusia mulai membangun kota-kota, keinginan untuk memiliki hari istimewa muncul, terutama untuk berdagang. Inilah mula-mula dari hari pasar ditetapkan pada berbagai hari, seperti setiap hari ke-10, ke-7, atau ke-5. Bangsa Babilonia memutuskan untuk menetapkan hari pasar pada hari ke-7, di mana mereka tidak bekerja, melainkan berkumpul untuk berdagang dan merayakan upacara keagamaan. Bangsa Yahudi mengadopsi kebiasaan ini, tetapi mengkhususkan hari ke-7 untuk keperluan keagamaan, yang kemudian memberikan asal-usul bagi hari Minggu. Setiap hari dalam minggu, Yahudi diberi nama, mengacu pada hari Sabat, yang berarti dia berhenti, yaitu hari Sabtu. Sebagai contoh, hari Rabu disebut hari keempat, merujuk pada 4 hari setelah hari Sabtu. Perkembangan dari hari pasar ke hari istirahat dan keagamaan menciptakan warisan yang kuat dalam pembagian waktu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengembangkan sistem mingguan yang menggabungkan kegiatan ekonomi dan spiritual. Inisiatif Babilonia dan bangsa Yahudi dalam menentukan hari pasar dan hari keagamaan menjadi dasar bagi pembentukan hari-hari dalam minggu, memberikan identitas dan struktur pada waktu yang melampaui sederetan hari yang tak bernama pada masa awal sejarah manusia. Adapun pemberian nama hari sendiri berdasarkan pada nama dewa. Misalnya Kamis, setelah memanggil nama dewa Thor, hari Frigg, istri dewa Odin, diberikan pada hari Jumat. Dan hari Sabtu tetap mengikuti nama Romawi, berasal dari hari Saturnus. Di Indonesia sendiri, selain Minggu dan Sabtu, nama-nama hari Senin hingga Jumat berasal dari bahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat mempunyai arti berurutan sebagai 2, 3, 4, 5 dan ramai dalam bahasa Arab. Sedangkan Minggu dalam bahasa Melayu lama diejas sebagai Domingo, sebelum kemudian menjadi Minggu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sabtu konon diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Sabat, yang berarti dia berhenti. Setiap nama hari mencerminkan perjalanan panjang dan kekayaan kultural yang melibatkan sejarah, agama, dan linguistik di berbagai peradaban. Nah, jadi itulah ringkasan sejarah tentang penciptaannya waktu dan hari. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri komentar kalian di bawah ya.